wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menyusun laporan prakrin ya, untuk adik-adik saya yang di RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang pertama di sini kita masuk ke koper ya. Di cover atau di koper ya, saya sudah mengirimkan ke adik-adik. Untuk koper ya, ini tidak perlu susah karena dari pihak sekolah punya formatnya sendiri. Di sini adik-adik bisa tulis untuk kopernya, sudah saya share. Kemudian untuk ini adik-adik ubah ke provinsi ya, provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, tahun 2021. Silakan nanti adik-adik bisa ubah di sini untuk periodenya kapan, kemudian prakrin di mana ya, prakrin di mana. Ini untuk koper, nanti enak tinggal digabungkan saja. Kemudian untuk lembar pengesahan, ini juga lembar pengesahan, nanti ini diedit provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian lembar pengesahannya dalam rangka pendidikan sistem ganda atau prakrin, kerja industri, bagian hukum ya, perundang-undangan Seda Lombok Barat. Nah, yang dilaksanakan tanggal berapa, misalkan bulan September ini dari bulan apa ke bulan apa di tahun 2021. Nah, perlu diperhatikan untuk pembimbing sekolah ini, kalau pembimbingnya sudah punya NIP, silakan nanti adik-adik tinggal tambahkan NIP-nya di bawah ya, seperti ini. Jadi yang prakrin di dinas biasanya untuk pembimbing instruksinya itu PNS, silakan adik-adik isi seperti ini ya, isi seperti ini. Untuk NIP-nya misalkan Marhaen, NIP-nya berapa, coba tanyakan ke di industri. Kemudian untuk kepala sekolah, untuk penulisan NIP enggak seperti ini adik-adik ya. Jadi penulisan NIP itu seperti ini. Ini bisa digeser ke tengah ya, NIP-nya nama kepala sekolah yang terbaru atau yang mungkin masih menjabat, dan NIP-nya jangan sampai tidak ada NIP-nya ya. Ini untuk kepala sekolah. Kemudian untuk lembar daftar isi, ini untuk lembar pengesahan tadi. Kemudian untuk daftar isi, jadi di daftar isi nanti penulisannya seperti ini adik-adik, dimana di situ ada halaman judul ya atau koper. Sebenarnya koper ini nggak perlu ada ini nggak perlu ada nomor, jadi di koper itu nanti tidak ada nomor ya. Contohnya seperti ini nggak perlu ada nomor di sini nih ya. Jadi yang mulai ada nomor itu di lembar pengesahan. Jadi di sini nanti 1, 2 dan seterusnya. Kemudian setelah lembar pengesahan ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini berkaitan dengan rasa terima kasih kita kepada orang tua, kemudian pembimbing ataupun kepada DUDI yang telah memberikan kesempatan ya untuk adik-adik prakrin di sana. Kemudian nah ini yang paling penting juga di daftar isi. Di daftar isi nanti menyesuaikan dengan laporan adik-adik ya. Misalkan di daftar isi di bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, di laporan adik-adik itu harus dimasukkan di latar belakang ya, misalkan masukkan latar belakang itu berada pada halaman keberapa. Nah, ini harus mengacu ke daftar isi ya.
Jadi halaman keberapa latar belakangnya, apakah ke satu ataukah kedua ataukah ketiga, silakan menyesuaikan dengan laporan adik-adik. Ya, kemudian pengertian pendidikan sistem ganda. Nah, karena ini sudah format dari sekolah, jadi silakan bisa mengikuti format yang ada di sekolah yang ini. Maaf, yang ini. Ya. Dan banyak yang saya lihat tadi bahwa profil perusahaan atau sejarah singkat perusahaan ditulis di bab 2. Nah, itu kurang tepat kalau menurut saya ya. Jadi untuk sejarah singkat atau profil perusahaan ini ditaruh di bab 1 adik-adik, di pendahuluan, karena ini sifatnya laporan akhir ya, laporan akhir kayak tugas akhir. Jadi silakan, tidak masalah adik-adik menaruh di bab 1 untuk sejarah singkatnya, kemudian struktur organisasi dan profil perusahaan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk bab 1 ya. Dan jangan lupa, ini yang penting juga adik-adik perlu perhatikan. Lebih bagus adik-adik membuat penomoran seperti ini ya. Di sini ada bab 1 di pendahuluan, di situ ada 1.1, kemudian 1.2 sampai seterusnya ya. Nah, kalau misalkan nanti ada penjabaran lagi, misalkan di profil perusahaan ini ada profil perusahaan di bidang akademis, misalkan ada profil usaha di bidang pelayanan, barulah adik-adik menambahkan di sini 1.7.1 apa atau 1.7.2. Jadi mengikuti sini penomoran yang benar seperti ini adik-adik untuk menyusun sebuah laporan ya. Nah, kalau di sini profil perusahaan cuman tidak diuraikan, berarti cukup segini saja ya. Ini penulisan yang benar. Kemudian untuk bab 2 ini berkaitan dengan kegiatan keilmuan adik-adik, atau lebih sering kita kenal dengan istilah dasar teori atau landasan teori. Jadi dasar teori atau landasan teori ini berkaitan dengan apa yang kalian lakukan di situ. Ya, apa yang kalian lakukan di situ. Jadi harus kuat dengan teorinya. Misalkan kalian di sana itu merakit komputer. Ya, merakit komputer. Itu kan punya teorinya sendiri. Gitu ya. Punya teorinya sendiri. Apa sih komputer? Gitu kan? Nah, itu harus diuraikan adik-adik. Kemudian di dalam komponen komputer yang kita rakit itu ada apa saja di situ? Ya. Misalkan di situ ada ada prosesor, CPU. Apa itu prosesor? Nah, ini silahkan kalian cari referensinya di Google. Bila perlu kalian memasukkan berdasarkan teori ahli di situ. Jadi para ahli menjelaskan bahwa komputer adalah, gitu kan. Jadi supaya apa yang kalian lakukan di sana, apa yang kalian analisa di sana, kalian masukkan dasar teorinya. Ya. Harus ada itu dasar teori yang melengkapi data dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian alami di situ, penelitian ataupun permasalahan yang kalian alami. Jadi itu harus ada dia tuh. Ya, di landasan teori bab 2. Misalkan di sana di dinas PUPR atau dinas perpustakaan, saya nggak mengerjakan komputer Pak, tapi saya mengerjakan program. Program apa yang kalian gunakan? Saya menggunakan NetBeans. NetBeans itu apa sih? Kan? NetBeans itu apa? Itu kamu jelaskan di sini. Saya menggunakan Microsoft Office Pak, lebih banyak di Microsoft Office. Apa itu Microsoft Office? Nah, dasar-dasar teori itulah kalian masukkan di kegiatan keilmuan atau landasan teori. Saya menggunakan billing Pak, billing untuk perpustakaan, mendata siswa, mendata peminjaman buku.
mendata orang yang datang meminjam buku. Apa itu aplikasi billing? Aplikasinya jenisnya apa? Gitu ya. Adik-adik harus jelaskan di sini di landasan teori, supaya apa yang kalian alami di lapangan itu punya dasar teori kuat. Ya, misalkan saya ya yang berkaitan dengan keilmuan sebenarnya ya. Kalau hanya menjelaskan buku nggak usah sih. Oh, saya mengerjakan buku saja, Pak. Saya mengerjakan buku saja, merapikan buku, nggak perlu dimasukkan ke kegiatan keilmuan atau landasan teori. Yang berkaitan dengan landasan teori ini yang berkaitan dengan software. Kalau ada software, kemudian apa yang kalian kerjakan berkaitan dengan perangkat, ya, itu kalian masukkan ke dasar teori. Itu ya. Nah, untuk bab 2 ini adik-adik perlu tulis seperti ini ya, 2.1. Nah, jangan ABCD ya, itu kurang tepat kalau menurut saya. Nah, dan biasanya umumnya penulisan laporan harus dengan penomoran seperti ini, 2.1. Nah, misalkan di sini ada contohnya 2.1 ada komponen komputer. Komponen komputer ini kan masih bisa diuraikan adik-adik. Jadi kalau bisa diuraikan, berarti untuk selanjutnya apa uraiannya di situ, sub-subnya itu bisa kita tulis 21.1 CPU. Apa itu CPU? Penjelasannya. Kemudian bila perlu ada gambarnya silakan, itu lebih kuat lagi laporan adik-adik. Kemudian 2.2 memori. 21.3 hard disk. Nah, kalau sudah poinnya selesai, baru kita buka kembali dengan 2.2. Nah, untuk pelaporan prakerin ini ya, di kegiatan keilmuan adik-adik bisa jabarkan ya. Oh, saya di sana merakit komputer. Saya sudah jelaskan teori tentang merakit komputer. Nah, gimana caranya merakit? Nah, ini adik-adik jelaskan di sini. Oh, di sana saya menginstal sistem operasi. Berarti saya masukkan di sini nanti di materi di sini di materi ini sistem operasi misalkan. Sistem operasi. Atau ada pembahasan baru. Misalkan di sini ini 2.1 tentang komponen komputer, di sini tentang sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi saya jelaskan teorinya tentang sistem operasi. Nah, di 2.3 adik-adik jelaskan cara install sistem operasi itu bagaimana. Itu kan? Nah, jadi cara installnya bagaimana? Itu adik-adik jelaskan di bab 2 atau landasan teori. Ya. Jadi dasar teorinya kuat dan penjelasannya tentang langkah-langkah instalasi ataupun perakitan komputer itu harus kuat berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Oh, di sana saya tidak mengerjakan instalasi, Pak. Saya mengerjakan langkah-langkah menginstal atau membuat kartu ID untuk peserta atau untuk peminjam buku. Silakan kalian jelaskan di situ. ID card itu apa? Kalian jelaskan secara teorinya dulu. Kemudian gimana cara langkah-langkah membuat ID card? Nah, itu harus kalian jelaskan di landasan teori. Gitu ya. Seperti itu. Dia harus kalian perhatikan. Ya. Kemudian bab 3. Bab 3 ini berkaitan dengan analisis permasalahan dan penyelesaiannya. Pada saat saya instalasi, apa yang terjadi di sana? Oh, pada saat instalasi ada permasalahannya. Ternyata saya memasukkan CD tidak bisa terinstall. Itu sebagai masalahnya. Solusinya gimana? Nah, solusinya ya harus
pakai flash disk misalkan, atau harus booting melalui Dell atau melalui F2 di keyboard. Nah, itu harus kalian jelaskan. Pada saat misalkan kalau yang di perpustakaan, saya pada saat membuat kartu ID errornya di sini. Nah, itu kan permasalahan. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, itulah kalian jelaskan di bab 3. Ya, di bab 3. Nih, di bab 3. Kemudian di bab 3 ini ada istilah penomoran, di situ ada 3.1. Nah, di bab 3 ini nanti adik-adik bisa membahas tentang permasalahan di bidang keilmuan yang adik-adik alami. Bidang keilmuan apa? Misalkan ilmu yang kalian pelajari, bidang keilmuan kalian tentang komputer. Apa masalahnya pada saat perakitan? Apa masalahnya pada saat instalasi Windows? Nah, itu adik-adik jelaskan di situ. Oh ya, ternyata pada saat saya merakit komputer tidak menyala sama sekali. Nah, solusinya bagaimana? Nah, itu adik-adik jelaskan di sana. Ya, di 3.1. Oh ya, ternyata pada saat saya membuat kartu ID untuk peminjam buku, aplikasinya error. Apa yang harus saya lakukan? Ya, di situ adik-adik menjelaskan masalahnya dan solusinya bagaimana pada saat mengalami hal seperti itu. Ini yang harus kalian jelaskan di bab 3, permasalahan di bidang keilmuan. Ya, jadi tetap penomorannya harus seperti ini adik-adik. 3.1, 31.1, 31.2. Kecuali kalau kalian nanti mengubah topik yang berbeda, ya, barulah adik-adik membuat seperti ini. Kemudian 3.2 ini permasalahan kegiatan prakerin. Kalau ini berkaitan dengan prakerinnya adik-adik. Ya. Jadi segambaran secara umum permasalahan tentang prakerin, bukan di bidang keilmuan. Misalkan pembimbing industri tidak masuk, ya, ataupun keterbatasan komputer. Nah, itu kalian masukkan sebagai permasalahan dan solusinya gimana, gitu ya. Ini untuk bab 3. Kemudian untuk bab 4, di sini berkaitan dengan penutup. Jadi di penutup ini nanti ada kesimpulan, ya. Dari kesimpulan ini berkaitan dengan apa yang kalian lakukan di sana, ya. Apa yang kalian lakukan di situ, kesimpulannya dari prakerin yang kalian lakukan di sana itu apa saja, ya. Kemudian saran, ya, silakan bisa cari referensi gimana modelnya, ya. Kemudian saran. Nah, saran ini bisa kalian buat menjadi 2 bagian, dimana saran untuk prakerin dan saran untuk sekolah, ya. Barulah ke daftar pustaka, ya. Jadi daftar pustaka ini berkaitan dengan dasar teori yang adik-adik ambil. Misalkan di sini di kegiatan keilmuan, di dasar teorinya adik-adik mengambil komponen komputer, sumbernya misalkan di Wikipedia atau di jurnal atau di penelitian orang. Silahkan di daftar pustaka itu dimasukkan. Adik-adik bisa pelajari bagaimana mengambil sumber dari buku, dari jurnal maupun dari web, ya, ataupun dari situs. Nanti saya berikan contoh untuk daftar pustaka. Nah, banyak di lampiran. Kita lanjutkan ke lampiran. Banyak yang saya lihat dari laporan kalian, lampiran itu dimasukkan ke bab 3.
Jadi yang namanya lampiran itu tidak perlu dimasukkan ke bab 3. Jadi dia berdiri sendiri. Nanti biasanya di akhir pustaka, di akhir laporan kalian memasukkan lampiran-lampiran. Jadi tidak masalah kalian tidak mengetik ulang, ya, absennya silakan, tapi di situ sudah ditandatangani oleh pembimbing industri. Tidak masalah kalian lampirkan saja di situ, berkaitan dengan absensi dan kegiatan hariannya selama 3 bulan itu kalian tulis, masukkan ke situ sebagai bahan laporan. Oke, jadi ini poin-poin yang harus kalian kuasai, ya. Saya berikan contoh untuk laporan yang saya buat. Oke, sebenarnya seperti ini adik-adik, ya. Di sini ada kata pengantar, ya. Jadi kata pengantar ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis, ya. Kemudian ada daftar isi. Nah, seperti ini, ya. Sebenarnya aturannya, ya, tidak cukup dengan daftar isi adik-adik, tapi harus ada daftar tabel kalau kita punya tabel. Kalau ada gambar harus dimasukkan daftar gambar, ya. Nah, modelnya seperti ini. Saya perlihatkan daftar tabel. Nah, seperti ini. Misalkan tabel 2.1, ya, berada pada halaman kelima, ya. Tabel 2.2 data mahasiswa berada pada halaman ke-6. Ini untuk daftar tabel. Kemudian gambar. Misalkan gambar 2.1 itu tentang logo atau tentang komputer atau tentang prosesor. Di halaman keberapa? Misalkan halaman ke-6. Ya, seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini adik-adik. Jadi ada bab 1 pendahuluan, di situ ada latar belakang masalah, ya. Kemudian rumusan masalah di sini, batasan masalah, tujuan penelitian, ya. Di sini ada tinjauan pustaka. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi di sini, ya, poin-poinnya harus masuk di sini adik-adik. Jadi bab 1 itu berisi tentang pendahuluannya, latar belakangnya, tentang struktur organisasi di sana. Kemudian bab 2 itu berkaitan dengan dasar teori atau landasan teori yang kalian praktikkan di sana, sehingga apa yang kalian praktikkan itu menjadi dasar yang kuat, ya, supaya kita nggak dianggap wah ini dia mempraktikkan instalasi tapi dia tidak menaruhkan dasar teorinya, ya. Kemudian di bab 3 itu berkaitan dengan analisis dan permasalahannya, ya. Apa yang kalian lakukan di situ, apa permasalahan yang kalian temukan di situ, itu kalian masukkan ke sini, baik dari segi keilmuan maupun dari segi prakreen, silakan, ya. Kemudian barulah sampai ke penutupnya, kesimpulan dan saran. Jadi itu adik-adik, ya, mudah sebenarnya. Nah, untuk penulisan, ya, untuk penulisan sebenarnya aturan yang bagus untuk penulisan itu di batas pengetikan seperti ini adik-adik. Tepi atas 4 cm, tepi bawah di Microsoft Word 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Adik-adik nanti bisa ubah di backlightnya. Nah, di sini adik-adik bisa atur di sini, ya. Ini ada bottom. Nah, contohkan misalkan top, bottom 43, di sini 4 cm,
cm. Di sini 3 cm. Cek lagi ya, left right 4 cm, left 4 cm, 3 cm. Oke, nah ini jadinya kalau mengikuti aturan di sana. Dan ini masih salah, harus kalian perbaiki lagi ya. Jadi aturannya seperti ini adik-adik untuk penulisannya. Untuk pengaturan spasi ya, seperti yang di ini punya Rido tadi ya. Sebenarnya untuk pengaturan spasi ya, ini haruslah ya double ya adik-adik ya, harus double ya. Tapi ini masih 1,5 spasi, nggak masalah, supaya kalian irit irit kertas ya, nggak masalah ya, walaupun kalian menggunakan 1,5 spasi ya, seperti itu ya. Jadi poin-poinnya ada di sini adik-adik. Saya sudah share ke grup ya, silakan kalian tambah, silakan melakukan laporan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di sana, dan keilmuannya seperti apa, dasar teorinya seperti apa, sesuai dengan apa yang kalian lakukan di situ. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan lewat grup ya. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.